Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji kembali kita aturkan kehadiran Allah ilahi Rabbi. Alhamdulillah, dengan sampai hari ini kita sudah memasuki puasa yang 26 hari. Artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan puasa Ramadan yang hanya beberapa waktu ke depan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi yang kita beriman kepada Allah, sungguh bergembira hati kita. Masih Allah titipkan iman kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemudian juga kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, semua ini tentu dengan izin Allah. Nah, oleh karena demikian jemaah yang dimuliakan Allah, dengan semakin kita mengakhiri bulan Ramadan ini, tentu pada fase pertama, kedua, dan pada akhirnya kita fase yang ketiga, untuk kita tidak akan begitu saja mengelempangkan dari yang sedikit waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita dalam hal qiyamul lail. Mari sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyempatkan diri kita untuk bisa sama-sama merapat untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan Allah meridhoi semua puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tausiah yang telah disampaikan oleh para guru kita, para muballigh kita, yang hingga hari ini insyaallah sudah hampir mungkin lebih dari 50 ataupun 54 sudah judul disampaikan kepada kita. Nah, tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu menjadi titik fokus dari yang sudah mungkin berbagai macam diberikan ilmu kepada kita, adalah untuk kehidupan kita ini adalah menentukan sikap dari Ramadan yang telah kita lakukan beberapa waktu dari fase pertama, kedua, dan akhir ini. Bagaimana kita menjadikan kita adalah suri teladan, menjadi contoh setelah nanti kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyampaikan tema Ramadan membentuk sikap qanaah. Kenapa ini penting jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena seiring kehidupan manusia hari ini, yang kalau kita bawa dengan dunia hari ini, kita semakin dibawa oleh dunia maya yang bisa menjadikan iman kita terjebak. Apalagi remaja-remaja kita hari ini, yang contohnya jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kita mengakhiri puasa Ramadan pada fase yang ketiga ini,
banyak dengan sibuk dengan hiruk pikuk, dengan dunia, dengan pasar. Mereka kadang-kadang lalai untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap qanaah itu mencerminkan kepribadian seseorang muslim yang sejati. Maka inilah melalui Ramadan tentu membentuk sikap qanaah ini bukan mudah, teman-teman. Apakah yang selama ini sudah kita jadikan dengan kesungguhan apa yang disampaikan oleh para mubalik guru-guru kita, baik itu melalui tabligh akbar ataupun ceramah Ramadan, kemudian juga pengajian-pengajian, apakah sudah kita implementasikan? Apakah sudah bentuk hati kita menjadi seorang yang sikap qanaah dalam hidup ini? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus pahami dulu apa itu qanaah. Qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan seseorang. Jadi sesuatu yang sudah diusahakan, baik masalah ibadah, muamalah ibadah kita, kewajiban kepada Allah, pada titik akhirnya bagaimana dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil usahanya. Maka ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Ada di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada yang mungkin dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah dia bisa melaksanakan puasanya dengan sempurna. Ada juga sebahagian ketika dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di pertengahan Ramadan seperti kaum Hawa tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia diuji dengan kesabaran. Nanti walaupun digantikan, difidyahkan, itu harus ada sikap qanaah yang harus ada di dalam sikap kepribadian. Nah, begitu juga jemaah yang dimuliakan Allah, seperti hari ini kita sedang dalam melaksanakan puasa Ramadan. Lalu ada sebahagian yang telah mempersiapkan rezekinya untuk beribadah pada dalam bulan Ramadan ini, bisa dengan full, bisa dengan sempurna dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tetapi sebahagian kadang-kadang rezekinya tidak sama dengan yang lain. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau sudah kita semuanya urusan itu serahkan kepada Allah, maka akan timbul ketenangan jiwa dalam diri kita. Maka dalam surah Al-Isra ayat 30 itu Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa yang kita menentukan. Walaupun bagaimanapun hebat kita, ya, ilmunya tinggi, tapi kalau masalah urusan dengan Allah bukan urusan kita. Siapa yang menghendaki tadi Allah, liman yasha, kemudian wa yaqdir, dan membatasi bagi siapa juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Jabar Ar-Rumi mengatakan bahwa menulis dalam sebuah bukunya, sifat qanaah itu akan melatih jiwa manusia menjadi jiwa yang berlapang dada. Ini jamaah yang dimuliakan Allah ini. Jadi ketika kita ada sesuatu benturan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan kepada Allah. Seperti Siti Masyita, bagaimana dia sikap qanaahnya, bagaimana sikap istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raja yang zalim pada saat itu. Tetapi dengan karena kekuatan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah. Bahkan dia direbus dengan anaknya sendiri di dalam kuali, tapi menjadi sebuah kenyataan bagi kita bahwa dialah yang memberikan bau surganya adalah dengan keharuman Siti Masyita.
Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Apakah kita sudah sampai ke sana jemaah yang dimuliakan Allah? Ketika ini kita hadapi dalam kehidupan kita, baru kita rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada kegoncangan, lalu kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengatakan kepada kita, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat manakah lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Masya Allah, kalau Rasulullah SAW dia mengajarkan kepada kita, hanya dia berbuka dengan sedikit buah kurma. Lalu kita kadang-kadang bagaimana dengan kondisi hari ini? Begitu kita bawa dari pasar, ya, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya rezeki itu ada di mana-mana, tapi kita tidak mensyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa manfaat kita memiliki sifat qanaah itu? Ada beberapa hal jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi manfaat qanaah itu ada beberapa hal. Yang pertama, mendapatkan kita dunia ini ibaratnya seluruhnya yang sudah kita gapai. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Man asabaka minkum aminan fi sirrihi." Barang siapa yang diantarkan kalian mendapatkan, di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi indahu, akan diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok yang cukup yang hari itu, maka qutun yaumihi nama khizat lahu dunia. Rasulullah mengatakan bahwa maka seakan-akan dunia ini telah terkumpul kepadanya. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu sudah ada, kita dapati di dalam diri kepribadian kita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu harus kita khawatir jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kenapa para dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, mereka itu bahkan dengan nyawa mereka untuk mendakwakan agama Allah ini. Lalu kita hari ini kalau kita lihat dalam hal untuk suasana kehidupan kita jauh beda dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita harus berpikir dengan secara positif. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menjadikan orang yang beruntung. Maka Rasulullah katakan juga, qad aflaha man aslam wa dzikra kafafan wa falahan Allahu bima an. Sesungguhnya sangat beruntung orang-orang yang telah masuk Islam, ya, yang paham bahwa Islam itulah yang mengatur dengan baik, yang menjadikan syariat untuk kita tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakan kepada sifat qanaah. Nah, ini luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah Islam yang tidak sama dengan agama yang lainnya. Dia lebih mengutamakan kepada kita kesabaran, lebih mengutamakan kita bagaimana merasa cukup apa yang kita miliki, lalu kita berdoa kepada Allah, mensyukuri apa yang telah diberikan itu kepada kita dengan Allah. Dan yang ketiga, itulah yang memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak mudah bersyukur, sebaliknya tadi, mereka tidak ada sikap sebuah qanaah di dalam diri kepribadiannya. Sudah cukup ataupun sudah malah berlebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak benar cukup pada mereka. Karena itulah orang-orang yang namanya tadi, mohon maaf, sifatnya tamak, rakus. Tidak cukup dengan kemudian apa lagi yang dicari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak heran kita. Coba kita lihat hari ini, ada yang pamer harta, ya. Padahal untuk apa itu semua itu jemaah dimuliakan Allah? Allah membenci kepada kita orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak suka, tapi Allah itu suka itu rasa tawadu kita,
Apa sikap sabar kita dalam menghadapi semua persoalan-persoalan. Rasulullah SAW kita lihat setelah meninggal ayahnya, kemudian juga ibunya, lalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Maka lalu kita tidak menjadikan ibrar kepada kita yang sepertinya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan kepada kita dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, unzuru ila man asghala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Rasulullah katakan, pandanglah orang yang berada di bawahmu. Ini menjadi catatan. Pandanglah orang-orang yang di bawahmu, yaitu artinya harta dunia ini jangan kita lihat dengan dunia ini yang akan meninabobokan kita, akan menyesatkan kita dunia ini. Lalu jangan-janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Ini pesan Rasulullah SAW. Nah, kalau ini yang bisa menjadi sebuah sikap kita untuk bisa masuk ke tanah, artinya kita ada sebuah sikap qanaah yang kita miliki. Walaupun bagaimanapun kehebatan seseorang, tetapi tidak menjadikan kita bahwa tergoyangkan iman kita, dikarenakan kita dengan perintah Allah itu tidak pernah akan menjadi lemah, menjadi kita tidak mengenakkan diri kita, tetapi sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, inna akramakum indallahi. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tidak karena harta benda siapa yang hebat, tidak demikian teman. Malah itu nanti akan memberikan bencana ketika mereka tidak paham dengan harta-harta mereka. Mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Karena mereka dengan kesombongan harta mereka akan dipertanggungjawabkan, yang sudah kita lihat viral di dunia ini saja. Bagaimana? Jangankan di akhirat, nanti di sana kita akan diperhitungkan oleh Allah. Di dunia saja sudah diperhitungkan oleh manusia. Ini jemaah yang dilakukan. Maka sikap qanaah ini paling penting dalam kehidupan kita. Maka timbullah di sana nanti bahwa kepribadian seseorang, sosok seseorang itu akan menjadi karismatik, menjadi simpatik. Karena kenapa? Bukan karena hartanya, tetapi karena jiwanya, karena sikapnya itu yang luar biasa dan memberikan gambaran contoh kepada orang lain. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatasi berbagai problem hidup seperti itu adalah sering dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ya Allah. Ini yang disampaikan Rasulullah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqa, kemudian juga sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afa, dan sifat afa, yaitu menjaga daripada yang haram, makanan-makanan yang haram, apalagi di dalam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan yang terakhir ada wal ghina, yaitu juga dari sifat ghina, sifat yang harus merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian dengan beberapa sifat yang disampaikan kepada kita, maka sikap qanaah itu adalah menentukan daripada nilai kita selama di tempat di dalam bulan suci Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadilah kita seperti bayi yang dilahirkan, seperti dikatakan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan terutama sekali kepada kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi